sambil menunggu teman-teman yang lain join, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini topiknya masih sama, namun akan saya perkuat lagi. Saya akan bahas di variabel penelitian. Jadi beberapa teman kemarin sudah mengumpulkan, saya sudah lihat dan beberapa sudah saya beri umpan balik, namun ada beberapa yang belum juga di waktunya dibagi-bagi ya. Gini, untuk punya teman-teman kemarin sebenarnya sudah banyak yang bagus. Namun kalau niatnya mengambil perencanaan, saya beritahu ya kalau di Unitri itu kalau untuk perencanaan lebih seringnya ke ini perancangan untuk software. Jadinya bukan kok untuk perencanaan jalan seperti itu enggak. Tapi dia lebih ke software, mainnya di software. Jadi kalau teman-teman yang tidak berencana untuk turun ke lapangan secara langsung bisa mengambilnya terkait itu. Jadi permodelan software seperti itu. Bisa pakai StatPro atau SAP untuk perhitungan konstruksinya seperti itu. Kalau teman-teman yang tidak berminat untuk turun ke lapangan, saya pakai itu. Kalau untuk perencanaan atau merencanakan jalan kayak geometrik seperti itu, sepertinya agak susah nanti kalau diterima. Namun nanti tetap saya bantu yang sudah mengumpulkan seperti itu ya. Saya nanti akan membetulkan untuk judulnya. Kemudian untuk minggu depan teman-teman tinggal gas untuk mengerjakan bab 1. Gitu ya. Yang belum silakan segera kumpulkan. Untuk yang sudah bergabung silakan on-kan videonya biar saya juga bisa lihat teman-teman. Enggak ngomong sama laptop ya. Oke. Nah, ini kita bahas tentang variabel penelitian. Ini sudah saya berikan juga, sudah saya share di Google Classroom. Nanti silakan teman-teman download, pelajari lebih dalam. Jika kurang paham, silakan nanti tanya, bisa chat pribadi atau di grup, biar grupnya lebih ramai. Nah, untuk absen juga sudah saya berikan di sana ya. Oke, saya lanjutkan. Variabel penelitian. Jadi kalau misalkan kalian mengambil judul penelitian, silakan nanti teman-teman mantapkan variabelnya. Jadi usahakan jangan hanya satu variabel, seenggaknya 2 variabel agar lebih bermakna. Nanti untuk contohnya akan saya berikan. Oke. Variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian? Variabel penelitian itu konsep yang apabila diukur mempunyai bermacam-macam nilai. Nah, kemudian konsep itu apa sih? Konsep itu gambaran suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi. Generalisasi ini simpulan secara umum terhadap sesuatu yang khas. Jadi variabel penelitian ini sebenarnya inginnya yang novelty kayak gitu. Namun untuk level sarjana bisalah mengambil dari jurnal sebelumnya. Namun seperti yang sudah saya wanti-wanti sebelumnya, jangan sama persis judulnya. Jadi silakan mix and match variabelnya kayak gitu. Misalkan niat ngambil kecelakaan lalu lintas. Kan sudah banyak ya tentang studi kecelakaan lalu lintas. Jadi jangan hanya ngambil kecelakaan lalu lintasnya. Misalkan kaitkan dengan geometrik jalannya. Gitu. Jadi studi geometrik jalan terhadap kecelakaan lalu lintas. Misalkan seperti itu kan lebih enak ya untuk digali. Jadi ada 2 variabel, nantinya itu lebih bermakna kalau kita melaksanakan penelitian dan untuk menghindari novelty.
Nah, variabel itu bukan konsep itu sendiri, melainkan bagian dari konsep atau faktor dari satu konsep. Jadi contohnya ada jenis kelamin, tingkat kecerdasan, hasil belajar. Kalau punya anak sipil ya, anak geometrik jalan, kecelakaan lalu lintas, kemudian ada permodelan software seperti itu. Bisa. Saya lanjutkan next. Nah, klasifikasi variabel itu ada 5. Jadi nanti ada variabel bebas, tergantung, moderator, kontrol, dan yang terakhir antara. Untuk bebas dan tergantung ini wajib ada. Yang sunnah, yang tidak wajib ada, itu ada 3, moderator, kontrol, antara. Yang tidak ada di judul ya maksudnya. Kayak gitu. Jadi suatu judul itu wajib mengandung bebas dan tergantung. Jadi bebas itu sebagai variabel A, tergantungnya sebagai variabel B. Jadi kayak tadi contoh geometrik jalan, misalkan perancangan geometrik jalan terhadap kecelakaan lalu lintas misalkan seperti itu. Jadi niatnya menggunakan variabel A untuk melihat kecelakaan lalu lintasnya, misalkan seperti itu. Itu ya. Kasarannya variabel A dan B kayak gitu. Nah, ini penjabarannya terkait klasifikasi variabel. Yang pertama terkait variabel bebas, ini yang diduga sebagai sebab akibat. Namun nanti akan muncul variabel tergantung itu. Untuk variabel tergantung, variabel yang muncul akibat sebab akibat manipulasi dari variabel bebas. Moderator itu variabel yang diukur, dimanipulasi atau dipilih karena diduga dapat memodifikasi hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Untuk yang itu yang moderator ya. Kemudian yang kontrol, variabel yang dinetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Dan yang terakhir variabel antara itu faktor yang secara teoretik mempengaruhi variabel tergantung namun tidak dapat diamati dan diukur. Nah, langsung aplikasi ke contohnya daripada kalian bingung hanya membaca pengertian. Nah, ini contoh variabel dalam penelitian. Jadi, kalau di sini untuk variabel bebas dan variabel tergantungnya kelihatan ya. Dia dimunculkan di satu judulnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong variabel bebas, itu ada banyak. Bisa A, B, C. Terserah. Lebih dari 1 boleh, lebih dari 2 boleh. Namun untuk variabel tergantung, biasanya pakainya cuma 1. Gitu. Kalau misalkan sampai pakai 2, levelnya bukan sarjana lagi. Biasanya pakainya di magister. Itu nanti kalau untuk analisis statistiknya, pakainya agak tinggi levelnya, nggak regresi linier, nggak UJT, tapi namanya pakai PET analisis. Jadi agak susah. A, B ke C ke D. Jadi agak banyak tahapannya. Tapi kalau untuk level sarjana ini cukup A ke B atau AB ke C, cukup seperti itu. Jadi yang wajib ada di judul penelitian variabel bebas dan variabel tergantung. Kayak ini contohnya studi kuat tekan kolom kamper kayu kolom kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid. Jadi intinya ini niatnya kayu kamper hulu yang hasil fabrikasi ini, niatnya yang hulu itu hasil fabrikasi ke kayu kamper solid. Kalau untuk variabel kontrol, ini kalau biasanya di skripsi itu batasan masalah ya. Jadi batasan masalah itu nantinya yang kamu gunakan. Jadi kamu akan menggunakan ini tok gitu. Jadi tidak yang lain. Fokusnya di ini. Jadi kalian sebagai peneliti wajib membuat batasan masalah terhadap penelitian. Nantinya kayak gitu biar tidak meluber kemana-mana, tidak membahas yang lain-lain. Jadi fokusnya di situ. Nah, kalau untuk variabel antara ini kan tidak wajib dicek ya, tapi nantinya otomatis ada. Itu kalau untuk pembahasan studi kuat tekan kolom ini, kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid ini
modulus elastisitas dan kuat tekan sejajar serat kayu kamfer. Ini nantinya pasti ada